Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Syifa Muhyil Qulubi, Kansania Rumaisa, Anissa Nurfitriah, dan Willa Mutazah, beserta dosen pengampu kami, Ibu Neneng Nurjannah, Magister Humaniora. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Memproduksi Tulisan yang Baik dan Benar. Dan untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas 3 pembahasan, yaitu pertama, esai, kedua, artikel, dan yang terakhir, makalah. Untuk pembahasan pertama, yaitu membuat esai dengan benar. Pengertian esai. Esai adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Esai merupakan karangan atau bentuk tulisan lebih dari 1 paragraf. Esai menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan, berupa fakta atau pengalaman. Esai merupakan salah satu karya tulis ilmiah, yaitu hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat. Esai disusun secara sistematis. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Struktur esai. Pertama, ada pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas dan latar belakang. Topik adalah pokok pembicaraan. Syarat dalam pemilihan topik diantaranya menarik minat penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, cukup sempit dan terbatas, serta tidak terlalu baru atau kontroversial. Kedua, ada paragraf isi. Bagian isi berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Paragraf isi juga membahas topik atau subtopik yang sudah dinyatakan dalam tesis. Dan yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Unsur bagian penutup esai yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau referensi. Cara membuat esai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis esai, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyeleksi gagasan dan menulis pengantar atau kalimat topik. Kedua, setiap paragraf harus fokus pada kalimat topik dan memiliki transisi logis yang memungkinkan pembaca memahami hubungan antar kalimat. Ketiga, uraikan alasan dan contoh yang spesifik dan konkret agar dapat meyakinkan. Dan yang terakhir, jika paragraf pendukung sudah dilengkapi, tentukan bagaimana kesimpulannya. Lalu, langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun esai adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik dan melakukan penelitian mengenai topik yang dipilih. Kedua, membuat kerangka tulisan sebagai gambaran keseluruhan esai. Ketiga, mencari dan mencatat referensi yang berkaitan dengan topik. Keempat, menyusun ide dan menulis esai. Kelima, menulis kesimpulan berdasarkan isi esai. Keenam, membaca ulang dan memperbaiki apabila dirasa ada yang kurang tepat. Dan yang terakhir, menyusun referensi yang digunakan. Pembahasan kedua yaitu membuat artikel dengan benar. Hal-hal penting dalam membuat artikel yaitu sebagai berikut. Pertama, artikel ditulis sendiri. Kedua, membuat tulisan artikel hidup. Ketiga, menggunakan sumber terpercaya. Keempat, artikel harus padat. Kelima, memberikan rasa pada tulisan. Dan keenam, isi selaras dengan judul. Sebelum Anda mempelajari cara membuat artikel, terlebih dahulu Anda harus tahu jenis-jenis artikel. Tujuannya agar Anda tahu ingin menulis artikel seperti apa, karena setiap artikel memiliki ciri dan fungsinya sendiri-sendiri. Berikut adalah beberapa jenis artikel yang umum Anda baca. Pertama, artikel narasi.
Artikel ini sifatnya menceritakan sesuatu atau seseorang secara runtut. Contohnya, Anda menceritakan biografi seseorang, menceritakan peristiwa, atau bercerita tentang pengalaman Anda di blog Anda sendiri. Kedua, artikel deskripsi. Artikel jenis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Misalnya, review suatu barang, review makanan, atau penjelasan tentang sebuah tempat. Ketiga, artikel eksposisi. Artikel ini sifatnya informatif dan biasanya menjadi yang paling sering dibuat di dunia digital. Isinya biasanya menjelaskan tentang sesuatu dan langkah-langkah, termasuk artikel yang sedang Anda baca sekarang. Keempat, artikel argumentasi. Artikel seperti ini adalah artikel yang Anda gunakan untuk memberikan argumen terhadap suatu hal. Biasanya, artikel ilmiah atau pendapat untuk media massa menggunakan format seperti ini. Dan yang terakhir, artikel persuasi. Artikel terakhir ini fungsinya adalah untuk melakukan ajakan atau kampanye terhadap sebuah program. Selain itu, artikel jenis ini juga biasanya digunakan untuk melakukan marketing atau soft selling. Dalam pembuatan artikel, setidaknya terdapat 5 tahapan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. Hal yang paling utama sebelum menulis tentu harus menentukan tema. Tema akan sangat berpengaruh terhadap tulisan yang akan kita buat. Kedua, menetapkan tujuan. Dalam setiap jenis artikel, ada baiknya menyatakan maksud atau tujuan dari penulisan artikel, baik tersurat ataupun tersirat. Ketiga, rumusan masalah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam setiap karya tulis, termasuk di dalamnya artikel, dibutuhkan atau diharuskan adanya rumusan masalah. Keempat, mengembangkan tema. Alangkah baiknya pengembangan tema tulisan dibuat dan disesuaikan berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Hal terakhir ialah membuat kesimpulan dari pemaparan yang telah dibuat. Pembahasan terakhir yaitu membuat makalah dengan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat makalah dengan benar, yaitu pertama, sampul atau cover. Bagian sampul atau cover perlu mencantumkan judul makalah, subjudul jika ada, nama terang penulis, nomor siswa atau mahasiswa, nama atau lambang instansi pendidikan, serta tahun pengerjaan makalah. Kedua, abstrak. Abstrak adalah inti dari makalah, tujuan penelitian, metode hipotesis jika ada, dan rangkuman singkat hasil penelitian atau riset. Di bagian abstrak pula, penulis perlu menambahkan kata kunci penelitian atau keywords. Penyusunan abstrak yang baik adalah tidak terlalu panjang, jelas, dan mampu menggambarkan isi keseluruhan makalah. Ketiga, daftar isi. Daftar isi dibuat untuk mempermudah pembaca melihat keseluruhan isi makalah dari awal hingga akhir secara tepat. Daftar isi juga dapat membantu para pembaca untuk mencari bagian makalah tertentu yang ingin mereka baca. Keempat, kata pengantar. Pada bagian awal kata pengantar, penulis pada umumnya akan menuliskan ucapan syukur karena telah menyelesaikan penelitiannya. Kelima, bab pendahuluan. Dalam bab ini, yang dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah yang akan dibahas. Keenam, pembahasan yang akan dibahas, keenam adalah isi. Isi yaitu pembahasan yang akan dibahas secara rinci dan fakta. Ketujuh, bagian penutup. Dalam bagian penutup ini yang akan dibahas adalah kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu referensi yang digunakan penulis sepanjang penyusunan. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.